Jakarta di tahun 80-an adalah sebuah panggung besar yang sedang bersolek. Di satu sudut, gedung-gedung tinggi mulai mencakar langit. Proyek-proyek besar tumbuh di atas tanah yang masih berdebu, menjanjikan kemewahan bagi siapa saja yang berani datang. Namun, di balik gemerlap lampu merkuri, Jakarta menyimpan sisi yang dingin dan tak kenal ampun. Bagi banyak orang, Jakarta adalah magnet. Mereka datang dari desa-desa terjauh, membawa buntelan baju dan segudang harapan, turun di terminal lapangan Banteng atau stasiun Gambir dengan mata berbinar. Mereka percaya pada mitos bahwa Jakarta adalah pintu masuk menuju kesuksesan. Tapi, benarkah demikian? Ibu kota memang menawarkan mimpi, tapi ia meminta bayaran yang mahal. Daya juang tanpa batas. Jakarta di era ini adalah arena bertarung yang jujur. Ia kompetitif, ia keras, dan seringkali lebih kejam daripada dongeng ibu tiri yang sering kita dengar. Iya kok, Bu. Sana-sana cari. Ayo cari. Di sini, waktu seolah berlari lebih cepat daripada langkah kaki para buruh di pelabuhan atau para penarik becak di perempatan jalan. Mereka yang berhasil beradaptasi, yang mampu menari di atas kerasnya aspal jalanan, akan menjelma menjadi seseorang. Mereka akan menikmati Jakarta sebagai surga, tempat di mana segalanya bisa dibeli, tempat di mana status sosial dirayakan. Namun bagi mereka yang langkahnya tersandung, yang kalah oleh biaya hidup yang meroket dan pesatnya pembangunan yang menggusur kenangan, Jakarta berubah menjadi mimpi buruk yang menyesakkan dada. Sebuah kota yang tidak pernah tidur, namun juga tidak pernah memberi ampun bagi yang tertinggal. Dulu, orang datang ke Jakarta dengan keyakinan yang teguh. Namun perlahan, keyakinan itu mulai bergetar. Jakarta di tahun 80-an bukan lagi sekadar kota harapan. Ia mulai menunjukkan wajah aslinya yang lelah. Lihatlah ke sekeliling. Di balik gedung-gedung yang mulai menjulang tinggi, ada biaya hidup yang ikut meroket, mencekik nafas mereka yang hanya mengandalkan gaji bulanan. Lingkungan semakin sesak, ruang nafas semakin sempit, terjepit di antara kepulan asap kendaraan dan deru kemacetan yang mulai menjadi kawan akrab setiap pagi. Jakarta kini bukan hanya soal gemerlap lampu kota, tapi juga tentang debu, banjir yang mulai sering menyapa, dan panas ekstrim yang membakar punggung para pekerja. Ada jurang yang semakin lebar di sini. Ketimpangan sosial ekonomi terpampang nyata di depan mata. Di satu sisi, rumah-rumah mewah berdiri angkuh dengan pagar tingginya. Namun di sisi lain, bagi para pekerja menengah, memiliki rumah yang layak hanyalah mimpi yang semakin sulit digenggam. Hunian yang manusiawi terasa seperti barang mewah yang harganya tak pernah mampu dikejar oleh angka-angka di buku tabungan. Jakarta telah berubah. Ia dikenal dengan harganya yang mahal, namun murah dalam memberi ruang bagi ketenangan. Sebuah kota dengan segudang permasalahan, di mana setiap orang dipaksa bertarung hanya untuk tetap berdiri tegak di atas tanahnya yang kian panas. Gaji kami dijanjikan terus-menerus. Dan kami mau pulang kampung. Lebaran sudah dekat. Jika kita bicara tentang perantau, kita sedang bicara tentang keberanian yang ditenun dari rindu. Merantau bukan sekadar pindah alamat atau meninggalkan harum tanah kelahiran. Merantau adalah sebuah pertaruhan. Di dalamnya ada mimpi tentang perbaikan ekonomi, atau sekadar haus akan pengalaman di belantara beton. Lihatlah wajah-wajah mereka yang turun dari bus malam dengan tas rangsel kusam atau kardus yang diikat tali rafia. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang tegar. Mereka datang membawa doa ibu yang masih basah, memiliki loyalitas yang tulus pada janji untuk mengubah nasib, dan memikul harapan besar untuk membawa pulang kemenangan. Namun,
Jakarta tahun 80-an tidak selalu menyambut dengan karpet merah. Bagi yang sukses, Jakarta adalah kawan. Tapi bagi mereka yang nasibnya terkatung-katung, ibu kota berubah menjadi labirin yang dingin. Uangnya kurang, Mas. Lain kali kalau nggak punya uang, jangan makan di sini. Banyak langkah nekat yang terhenti karena pekerjaan yang dijanjikan ternyata hanya fata morgana. Bukannya menjadi penopang keluarga di desa, mereka justru terjebak menjadi beban baru di tengah kerasnya kota. Tanpa bekal yang cukup, gubuk-gubuk liar di pinggiran rel atau pemukiman kumuh di bantaran kali menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah tempat bernaung. Dalam kondisi terhimpit ini, rasa takut menjadi bayang-bayang setiap hari. Mereka yang bingung dan lapar menjadi sasaran empuk bagi para calon nakal, tindak kekerasan, hingga gelapnya dunia kriminal yang mengintai di setiap sudut remang jalanan Jakarta. Di balik poster-poster bioskop yang megah dan gemerlap lampu kota, Jakarta tahun 80-an menyimpan wajah yang lelah. Jika kita menunduk sedikit ke bawah jembatan beton atau menelusuri tepian kali yang keruh, di sanalah realitas itu berdenyut. Kawasan-kawasan kumuh tumbuh seperti jamur, menjadi pemandangan biasa yang seringkali luput dari pandangan mata mereka yang terburu-buru. Di ganggang sempit itu, hidup dirajut dengan sisa-sisa tenaga. Ayah-ayah kita menjadi kuli bangunan yang memanggul semen di bawah terik matahari, atau menjaga parkiran di depan pertokoan dengan peluit di mulut. Sebagian lagi berkeliling memikul rongsokan, berharap ada plastik, kardus yang bisa ditukar dengan beberapa lembar uang recehan. Sementara itu, para ibu menyambung nafas keluarga lewat kepulan asap warung nasi sederhana, mencucikan tumpukan baju tetangga, atau duduk membungkuk di depan mesin jahit tua hingga larut malam. Kita sering mendengar bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, suci tanpa noda. Namun tahun 80-an adalah saksi bisu bahwa tidak semua anak memiliki garis awal yang sama. Di pinggiran rel ini, lingkungan dan himpitan ekonomi seringkali lebih dulu mendikte masa depan daripada cita-cita. Bagi anak-anak di sini, sekolah terkadang terasa seperti kemewahan yang jauh di langit. Jangankan memegang buku tulis baru atau memakai seragam putih merah yang rapi. Mereka sudah dipaksa memahami kenyataan yang pahit, bahwa perjuangan hari ini hanyalah agar besok perut tidak kosong. Abis ini kita mesti kerja, kalau masih mau makan. Kemiskinan seringkali berubah menjadi amarah yang meledak tanpa permisi. Bu, jangan Bu. Bandel ya. Ketika dapur tak lagi mengepul dan beban hidup terasa mencekik leher, orang tua seringkali kehilangan kendali. Anak-anak yang seharusnya menjadi tempat bermanja, justru menjadi sasaran tumpahan lelah. Di telinga mereka, bukan nina bobo yang terdengar, melainkan bentakan, jeweran, hingga pukulan yang mendarat di tubuh kecil itu. Sebagian anak memilih diam, membeku dalam trauma. Namun, tak sedikit yang memilih lari, menembus dinginnya malam Jakarta, mencari perlindungan di bawah kolong jembatan hanya untuk menghindari siksaan yang tak kunjung usai. Bagi anak-anak ini, masa kecil adalah tentang peluh. Lihatlah mereka di tahun 80-an. Memikul kotak kayu berisi sikat dan semir, atau menjinjing termos berisi es mambo dan nampan kue-kue basah. Mereka berlari dari rumah ke rumah, menyelinap di antara kerumunan pasar, hingga bertaruh nyawa di peron stasiun Gambir atau Senen. Satu hal yang luar biasa, di tengah perut yang keroncongan, kejujuran masih menjadi harga mati bagi mereka. Mereka lebih memilih kakinya melepuh karena berjalan jauh daripada harus mengambil yang bukan haknya. Pak, ini dompetnya. Wah, sini. Silakan, Pak. Tidak usah Pak, Mehmet harus kerja dulu, baru dapat uang.
Namun, Jakarta punya sisi yang ironis. Di saat banyak orang memeras keringat untuk sesuap nasi, masih ada yang tega membuang harapan di atas meja judi. Dan yang lebih menyakitkan, di sudut-sudut jalanan yang kumuh, para pengangguran kekar berdiri angkuh sebagai parasit. Mereka adalah para pemeras yang menuntut jatah preman dari orang-orang yang bahkan untuk makan esok hari pun belum tentu ada. Keringat orang susah dipaksa mengalir untuk mengisi perut mereka yang malas. Inilah sekelumit potret Jakarta di tahun 80-an. Kota yang begitu keras, penuh luka dan tidak adil. Namun anehnya, tetap menjadi magnet yang menarik jiwa-jiwa pemberani untuk datang dan mengadu nasib. Sampai jumpa di konten nostalgia berikutnya. Terima kasih dan salam nostalgia.